Allah 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 Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi Allah 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 Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi. وجميع إخوان المسلمين والمسلمات وأساتذة الأساتذة معلمة والتلاميذ والتلميذات العشرية حضور الإيمان الإسلامي بوسنج سكول وخصوص جميعا في هذه المدرسة المباركة في هذه نور الإيمان المباركة في هذه التعليم المباركة في هذه الحوض المباركة إن شاء الله بإذن الله حفظا جميلا كريما مباركا وارزقهم رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وتصيبهم بالصحة وعافية وسلامة وسعادة في الدين والدنيا والآخرة. Waduh, gak ada persiapan disuruh. Tapi biasanya saya kalau ceramah malam 1 sampai 2 jam. Tapi tadi udah dipesan sponsor, dia jangan lama-lama. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari sebenarnya ini adalah hari yang paling sedih. Bahkan ketika beliau wafat, Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, itu tanggal menjadi mundur. Tanggal menjadi mundur. Tanggal 12 bulan 11 tahun 2010. Ini tanggal wafatnya beliau. Ketika beliau wafat, satu kekhawatiran harus kami khawatirkan. Apakah perkataan waktu meninggalnya beliau itu akan berdampak juga dengan pondok pesantren beliau? Apakah pondok pesantren juga akan mundur seperti tanggal hari beliau wafat? Ini aja yang saya katakan 12, 11, 10. Selain tanggalnya mundur, donatur juga banyak yang mundur. Santri juga banyak yang mundur. Ustadz juga banyak yang mundur. Itu ketika Habib Sagaf meninggal. Tapi di sedikit ilmu yang saya lihat ini, semua orang yang mundur dari Habib Sagaf bin Mahdi, semua orang yang mundur dari ajaran beliau, semua orang yang mundur dari Nurul Iman, semua orang yang mundur dari membantu Allah di Nurul Iman, hidupnya sampai sekarang semuanya juga ikut mundur. Demi Allah, demi Rasulullah, bahkan demi Allah, demi Rasulullah, saya katakan kepotong di saya Allah. Nama-nama yang ada di buku ini yang sekarang sudah mundur dari membantu Nurul Iman, hidupnya sekarang juga benar-benar kemunduran. Mundur. Yang tadinya gedungnya ada nama beliau, sekarang datang ke sini, apa yang disampaikan? Ikan sepat, ikan gabus, ikan arwana makannya tipis. Agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu dong 100. Demi Allah, Rasulullah SAW datang ke sini ngemis sama pesantren kita.
Habib, saya lihat sekarang Habib hidupnya mentereng. Saya lihat Habib sekarang hidupnya nyaman. Saya Habib ditipu berkali-kali. Ruko saya habis, tanah saya habis, rumah sejam ini timbang buat usaha, uangnya dibawa lari orang. Salah saya apa, Bib? Salah saya apa? Nangis, mau pinjam uang. Salahnya cuma satu, mundur ketika bersama dengan kita. Tapi coba sekarang lihat orang-orang yang tetap membantu Al-Ashriyah ini, yang selalu namanya nggak mau dilihat, yang penting bantu, yang penting bantu, yang penting bantu. Alhamdulillah paling sedikit sekarang sudah jadi wakil Pilpres. Penasehat presiden. Jadi ada yang lebih dekat dari presiden. Apa yang lebih dekat? Penasehat presiden. Itu orang yang dalam. Jadi di tanggal beliau mundur meninggal, beliau sebenarnya beliau itu tidak yakin. Sesungguhnya orang yang meninggal jihad fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya beliau tidak mati. Tapi beliau selalu ada dan beliau melihat kita, tapi kita tidak melihat. Jadi saya selalu ingatin sama santri-santri Nurul Iman. Banyak teman-teman saya. Tadi Ustaz Komeng. Ini Ustaz Komeng ini, beliau itu ceramahnya cuma seujung tubuh dari kehebatannya beliau. Saya pulang pergi, kalau pulang dakwah lewat Jabon, itu pesantren, bukan pesantren, majelis taklim dan ngajar-ngaji anak-anaknya yang paling ramai dari seluruh kampung yang ada di Bojong Soang, yang ada di Jabon. Kamu jangan melewati makomnya saya, katanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Di zaman saya hidup, saya hanya mampu memberi makan 1000 keping roti setiap hari kepada umatnya Rasulullah SAW. Tapi kamu waktu itu santri masih sekitar 10.000. Tapi kamu memberikan makan 10.000 santri. Jangan lewati makom saya, kamu nggak akan kuat. Saya memberi makan 1000 keping roti saja saya sudah nggak kuat, apalagi kamu memberi makan 10.000. Dan saya nggak suka kamu melewati makomnya saya. Siapa yang saya iri sama Abu Bakar bin Salim. Lalu apa yang disampaikan Abu Bakar bin Salim? Kalau kita nih, kalau saya ketemu Syekh Abu Bakar bin Salim, gemeter sujud saya langsung. Kutbah awliya min awliyaillah, membangun peradaban di kota indah, kewaliannya terkenal di mana-mana, cerita kisah-kisahnya mentereng. Mau ke Mekah, tinggal buka jendela, nggak usah beli tiket, buka jendela, lompat langsung ke Mekah Al-Mukarramah. Mau ke Madinah, Syekh Abu Bakar bin Salim, tinggal buka jendela keluar, ketemu Rasulullah SAW. Datang ketemu Abu Bakar bin Salim, tapi Abu Bakar bilang, Syekh Abu Bakar bin Salim, jangan kamu larang saya untuk menjadi orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Kalau kamu bisa kasih makan 1000, saya bisa 20 kali lebih hebat daripada kamu. Saya akan punya murid sampai 20.000 dan semuanya gratis, tidak akan dipungut biaya sama sekali. Kamu lihat nanti. Itu hebatnya Habib Bakar bin Salim. Saya tidak takut. Karena apa? Saya pegang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Habib Bakar bin Salim. Keras, tegas, tapi penuh dengan kasih sayang. Nggak ada dendam, nggak ada.
Hari ini marah, besok udah lupa. Tapi yang digambar masih ingat. Cerita saya sama orang semalam. Saya dulu juga pernah hampir digambar abang, tapi gak jadi katanya. Abang kasihan kali lihat saya kurus kayak orang. Oh bagus lah. Tapi kesian saya tadi, kenapa? Gara-gara digambar abang gak jadi orang sukses. Iya itu yang digambar abang rata-rata jadi orang sukses semua. Tapi ketika digambar dia kalah. Itu hebatnya. Ada cerita lucu lagi nih, mau denger nggak? Jadi cerita paling lucu. Aduh, Pak Allah. Jadi santri dulu saking kumuhnya, saking gembelnya, nggak ada yang pakai seragam. Ini sekarang mah keren pakai seragam, apalagi ada toko kodam sekarang. Seragam, pensiunnya bagus dulu acak-acakan. Iya, anak singkor sekarang ada kali itu 20-30 orang. Kalau zaman Habib Sagaf Madi, hampir semuanya, iya, hampir semuanya benar-benar nggak mampu. Sekedar respon hancur. Nah, akhirnya saya juga semua saking parahnya, saya sekolah juga nggak pakai seragam. Putih beli di mall, sama celana jeans yang warnanya kayak abu-abu gitu, kayak SMA. Akhirnya inisiatif ini di kelas. Gimana kalau kita ngumpulin uang? Ngumpulin uang gimana? Iya, seorang 70.000, zaman dulu tuh 70.000 gitu, tahun 2009. Buat apa? Beli seragam. Wah, tapi saya nggak punya uang, saya bilang gitu, nggak punya uang cash. Gak apa-apa, Bib, kita kumpulin anak-anak, nanti Habib minta aja sama orang tua. Ya udah deh, minta orang tua. Ini anak-anak udah dikumpulin duitnya. Karena saya nggak punya uang, saya nggak dibeliin seragamnya. Itu jago zaman dulu tuh. Si Cule namanya, masih ingat saya orangnya. Akhirnya saya datang ke yang mulia, Umi, kenapa Hasan? Boleh minta duit gak? Berani bener kamu minta uang ke yang mulia. Buat apa emang? Buat beli seragam nih. Emang kenapa? Malu nih di kelas udah pada pakai seragam, saya belum pakai seragam. Kenapa emang? Gak ada duitnya nih. Itu anak-anak gimana bisa beli seragam? Ngumpul-ngumpulin duit nih, patungan PT-PT buat beli seragam. Kurang ajar dia, pesantren gratis, dia ngumpul-ngumpulin duit buat beli seragam. Akhirnya Habib Sagaf lewat. Bah, sini bah. Kenapa Umi? Kata Habib Sagaf Madi. Kenapa wah? Ini anak kita minta uang 70.000 buat beli seragam. Katanya di pondok lagi ngumpulin uang buat bikin seragam biar kelihatan bagus rapi. Tapi akhirnya minta sama santri. Pondok saya ini gratis hingga yaumil qiyamah. Gak ada yang boleh minta uang di pondok saya. Akhirnya besoknya datang ke kelas, saya nggak datang, diam di kamar gitu. Namanya Cule, siapa itu Cule? Mana dia orangnya? Iya Bang. Benar, ini zaman dulu, ini mohon maaf nanti kalau YouTube disensor. Saya nggak pernah minta uang sama murid saya sepersen pun. Apalagi buat hal-hal yang seperti itu. Bikin seragam, nggak ada gunanya. Siapa suruh kamu? Saya berinisiatif di belakang. Dihajar. Wah, apa nyusul? Kumpulin seragam. Langsung dibakar sama Habib seragamnya. Akhirnya besoknya orangnya kabur, nggak mau mondok lagi, malu sakit hati. Karena mereka nyari tahu. Ini siapa? Aduin ke Abah. Siapa yang ngaduin ke Abah? Di kelas saya pojok. Tapi dari seragam yang kita punya, cuma Habib Hasan yang nggak pakai katanya. Oh ini kayaknya ngaduin ke Abah. Oh tahu saya ngaduin ke Abah. Jadi itulah nggak pernah boleh kita kumpul-kumpulin uang. Itu satu saya biarin saya yang keringat sampai berdarah-darah. Yang penting santri saya bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan juga pendidikan yang rapi, yang bersih, dan pendidikan yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi orang itu sekarang kemana? Hancur hidupnya karena apa? Baru diomelin dikit udah kabur. Kalau anak-anak zaman sekarang apa? Broken generation. Nah kita jangan sampai seperti itu. Anak-anak zaman sekarang ini kan apa aja diturutin sama orang tua. Mau baju dibeliin, mau beli ini dikasih sama orang tua. Jangan, itu malah merusak mental. Apa-apa serba instan. Zaman kita dulu nggak ada, mau beli baju aja nggak dikasih saya. Sampai sekarang sampai lulus SMA sebelum ujian nasional karena minta dari dinas aja, tak wajib pakai seragam untuk ikut ujian nasional. Kalau nggak ada seragam SMA putih abu-abu itu pun baru dibeliin sama Habib Saga bin Mahdi buat semua sahabat. Jadi ada kita yang sekarang berdiri di sini, yang sekarang ajar, itu orang-orang kuat, mental kuat. Sekarang anak-anak baru ditegur dikit, nangis, minta pulang. Di depan gerbang guling-guling. Ada yang udah kosong pandangannya. Mau kemana nih? Mau ke depan? Ke depan kemana? Ke Alfamart? Alfamart ngapain? Naik angkot? Naik angkot ngapain? Mau pulang. Karena aku sadar dulu tuh pesannya cuma satu. Saya kasih kalian pendidikan seperti ini. Tadi udah disampaikan. Apa? Kekurangan adalah kesempurnaan. Kurang ini supaya kalian tuh kuat, supaya kalian itu bangga dengan apa yang Allah berikan, bersyukur. Saya bisa kasih kalian tidur seperti di pesantren-pesantren lain dengan kasur tinggal di kasur yang kayak di Bumamik itu. Semua saya bisa. Tapi saya nggak mau, saya pengen semua menjadi mujahidin jihad fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, walau tidur di kolong jembatan atau dimanapun tetap mengingat Allah dan Rasulullah. Walaupun tidur di masjid dengan tidak beralaskan, tapi tetap bersyukur dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu santri Nurul Iman. Tapi sekarang cita-cita jadi orang sukses. Cita-cita pengen punya mobil Jaguar. Cita-cita gue pengen punya rumah besar. Cita-cita gue pengen membahagiakan orang tua. Cita-cita gue pengen memberangkatkan umroh. Tapi ketika dipotongnya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah aja gak kedengeran suara. Dulu saya saking kencengnya teriak la ilaha illallah di rumahnya Haji Isa, sampai Habib Saga yang tadinya khusyuk melotot, kaget. Selesai langsung dicium pipi kanan, pipi kiri, kening saya. Itu Habib Saga. Sayang. Tapi gak mau santrinya itu jadi orang lembek. Gak mau santrinya itu menjadi kayak kangkung. Biar kita bisa menjadi mujahid jihad fisabilillah di jalan Allah seperti pejuang-pejuang di Palestina. Itu yang Habib Saga mau. Supaya kita tuh bisa menjadi orang yang sukses. Dan orang yang sukses tidak dididik dengan cara yang mudah. Lihat Rasulullah SAW, katanya Habib Saga bin Mahdi, dihabisin beliau di Mekah. Bayangkan Habib Saga bahasanya, dihabisin. Lagi sujud di Ka'bah, ditaruh tai unta. Nabi di pundaknya sudah tertulis Nabiullah Muhammad Rasulullah. Jangan kelihatan itu awan menaungi. Mana ada di Arab panas. Jamaah saya kalau umroh Habib panas sampai teriak saking panasnya. Teriak. Bu, lebih panas di Yaumil Mahsyar nanti. Di sini nggak ada apa-apanya. Oh nggak jadi.
mau dibunuh. Sayembara. Ini kalau kepalanya Muhammad di sini di pandangan Abu Jahal. Ini 2 peti kotak emas, ambil. Itu Nabi Muhammad. Tapi itu didikan Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau jadi apa? Presiden pertama kota Madinah dan presiden umat muslimin dan muslimat dan presidennya Allah nanti dia pemimpin. Itu yang saya mau dari santri Nurul Iman. Gak apa-apa kalian di Nurul Iman susah, kalian di Nurul Iman nangis, kalian di Nurul Iman penuh dengan cobaan. Tapi nanti ketika kalian keluar, kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin umat di masa depan seperti Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammadin